Halo, perkenalkan nama saya Daniel Axel Geraldine dari mata pelajaran Kewarganegaraan. Hari ini saya ingin membahas satu artikel tentang agama dan sains dari buku Filsafat Inklusivisme. Agama dan sains dalam abad 21 ini, manusia sudah tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya teknologi atau sains. Sementara itu, beberapa golongan yang beranggapan bahwa sains telah menjajah nilai moral agama akan kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, dari teosentris ke antroposentris. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut yang di atas, ada perjalanan yang cukup panjang yang perlu kita tahu bahwa bagaimana sains dalam paradigma modernisme itu lahir dan pada akhirnya memisahkan diri dari sekat-sekat pengamalan Tuhan. Agustinus memandang bahwa negara duniawi ini sebagai kekuatan dan dosa dan harus ditolak. Oleh sebab itu, di dunia harus ditegakkan kedaulatan Allah agar manusia dapat diselamatkan. Konsep pemikiran seperti ini cukup rasional jika sebatas dipandang sebagai antisipasi dari peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus kekerasan yang sering terjadi pada kehidupan manusia. Selain itu, hal yang perlu mendapatkan penekanan adalah dampak dari pemikiran ini berakibat munculnya konsep negara berdasarkan pada legitimasi teologis. Artinya, untuk menghindari kejahatan yang ada pada manusia, setiap warga negara wajib menaati kedaulatan Tuhan yang memiliki kekuasaan dan dimanifestasikan kepada wakil Tuhan. Di sini wakil Tuhan adalah seorang pemimpin negara agar kehidupan masyarakat terhindar dari kekerasan. Maka setiap warga negaranya memiliki keharusan untuk taat kepada Tuhan dengan cara berbakti kepada pemimpin di negaranya. Yang kedua, dari fenomena sosial dan agama. Tak heran jika konflik sosial ini muncul berkaitan dengan dunia sains dan agama. Konflik sosial muncul akibat arogansi masing-masing entitas antara sains dan entitas agama untuk dapat berdiri di atas kaki kita sendiri, membangun sebuah peradaban. Sebagaimana yang akan dipaparkan, konflik sosial dapat ditelusuri mulai dari dimensi epistemologis hingga tataran praktis. Pada wilayah epistemologis, persoalan konflik muncul ketika akal dan wahyu tidak dapat bersinergi satu dengan lainnya. Dengan kata lain, untuk memahami wahyu atau sabda Tuhan sama sekali tidak membutuhkan peran akal budi. Dan demikian sebaliknya, inilah pertentangan antara perspektif fundamentalisme dan perspektif saintisme. Sebagaimana yang akan dipaparkan pada bagian selanjutnya, dapat disimak pada beberapa fenomena sosial seperti anggapan bahwa tanda-tanda kemurkaan Tuhan atau dengan terjadinya bencana alam seperti gunung meletus yang sempat terjadi di Palu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekurang-kurangnya korban meninggal akibat gempa, likuifasi, dan tsunami mencapai 2.113 orang. Tidak sedikit yang meyakini bahwa faktor bencana tersebut akibat ulah manusia. Pada 19 Oktober 2018, BBC News Indonesia merilis berita bahwa warga Palu meyakini gempa dan tsunami di kota Palu diakibatkan adanya perhelatan festival Nomoni yang dianggap syirik. Dan jika dibiarkan, pemikiran seperti ini dapat digunakan untuk menyerang atau mengkambing hitamkan suatu budaya tertentu. Dalam beragama, kita jangan hanya memahami konteks teologis, tapi juga harus melibatkan sains di dalamnya. Dengan kata lain, kita dapat mengajukan pertanyaan apakah bencana alam ini adalah suatu peringatan atau hukuman dari Sang Pencipta. Bukankah cara pandang seperti ini dapat menciptakan suatu yang kontraproduktif? Dalam fenomena bencana seperti ini yang sudah dibahas, disinilah penyimpangan pemahaman sains dan agama yang berpotensi besar dalam menciptakan konflik horizontal. Pola pikir seperti ini demikian juga tidak jauh dengan fenomena munculnya gerakan anti vaksin. Gerakan ini menolak vaksinasi yang kerap dijalankan oleh pemerintah.
Salah satunya karena vaksin mengandung unsur babi di dalam kandungannya. Unsur babi ini sebagai pemecah protein yang berguna sebagai sumber nutrisi kuman dapat berkembang biak. Oleh karena adanya unsur babi tersebut, yang merupakan hewan yang dilarang konsumsi untuk beberapa agama tertentu, maka status kesehatan masyarakat ke tingkat kejadian luar biasa atau KLB, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat akhir tahun 2014, gerakan vaksin 2019 ya. Gerakan anti vaksin karena alasan keagamaan memang menjadi kompleks, bahkan cukup kontroversial. Akan tetapi memandang menyikapi kontroversi anti vaksin latar belakang pemahaman agama yang tidak kontekstual dan pemahaman sains yang minim menimbulkan suatu kontraproduktif. Memang resiko kematian pada anak yang tidak diberikan vaksin oleh orang tuanya menjadi beban tanggung jawab diri mereka sendiri. Tapi perlu diingat bahwa penyakit ini menular dengan cepat ke orang lain. Alih-alih menjalankan hukum agama, justru malah berimbas dalam melestarikan kehidupan manusia. Contoh tersebut adalah merupakan relasi agama dan sains. Lantas bagaimana penerapan sains? Apakah memiliki penerapan sama jika dipahami kualitas pemahaman sebagaimana terhadap agama? Fenomena ini di dalam dunia sains yang relevan dalam hal ini terkait cloning manusia ya, atau human cloning. Meskipun saat ini belum ada yang berhasil menerapkannya pada manusia, polemik ini sudah berlangsung cukup lama hingga tidak sedikit para ilmuwan menjadikan isu-isu sebagai suatu studi kasus yang menarik untuk dipelajari. Pada Februari tahun 1997, kelainan domba hasil cloning mamalia pertama di Roslin Institute Skotlandia cukup menggambarkan dunia sains. Tetapi saat yang sama muncullah pro dan kontra di kalangan akademisi. 6 tahun kemudian setelah menderita paru-paru, akhirnya domba Dolly menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian domba Dolly menimbulkan sejumlah pernyataan atas keamanan dan bahkan di dalam perlakuan proses cloning itu sendiri. Dengan keberhasilan Wilmot, seorang sarjana Skotlandia, dalam melakukan eksperimen cloning, pintu lain terbuka lebar untuk diterapkan dan dicobakan pada manusia. Meskipun hanya sebatas organ-organ tubuh, meskipun Wilmot telah mempublikasikan bahwa cloning seperti ini tidak dapat dilakukan pada manusia, dan terlebih lagi suatu kesepakatan umum dalam lingkungan ilmiah, tidak ada satupun alasan yang membenarkan penerapan cloning pada manusia. Lois mengemukakan bahwasanya masih ada beberapa suara dengan mengakui bahwa kemandulan pada pasangan suami istri membenarkan semua cara teknik itu, termasuk dengan melakukan cloning. Tentu saja dengan melihat persoalan cloning dari sudut pandang moralitas agama tidak dapat dibenarkan, sebab sejalan dengan pendapat Lois bahwa fungsi teknologi dalam hal ini atau alat yang digunakan untuk melakukan proses cloning itu perlu dipertimbangkan lebih jauh. Apakah dampak pada tindakan faktor humanisasi ataukah sebaliknya dehumanisasi? Salah satu esensi dari humanisasi adalah bahwa manusia tidak dapat dipegang sebagai objek yang dapat dimanipulasi seperti benda atau alat. Sebab manusia sendirinya adalah subjek yang memiliki martabat identifikasi. Tindakan cloning yang dapat melahirkan dehumanisasi dapat kita lihat dalam kerangka relasi ibu dan anak dalam konteks kemandulan. Misalnya anak yang lahir berdasarkan cloning dari wanita lain diharuskan untuk meminimalisir dengan menghilangkan kontak batin terhadap anak hasil cloning tersebut. Padahal kontak batin antara ibu dan anak merupakan relasionalitas dan otentik dan natural, terlahir dan terjalin dari proses saling mencintai satu sama lain. Berdasarkan sudut pandang saintisme, di mana penerapan keilmuan dengan syarat bebas nilai terhadap cloning menjadi mungkin dan bahkan dapat berkembang. Namun demikian, berdasarkan sudut pandang moralitas, dalam hal ini juga agama, implementasi eksperimen sains diterapkan perlu memperhatikan implikasi moral terhadap perkembangan manusia itu sendiri. Demikian, hal ini merupakan sebuah kontraproduktif yang dihasilkan dari keberhasilan sains tanpa melibatkan dimensi agama.
yang berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan peradaban manusia. Meskipun demikian, dalam konteks tertentu terdapat satu fenomena yang tidak kalah menarik, yaitu cloning, dalam rangka meneropong atau melihat hubungan sains dan agama untuk menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Di sini munculnya pertanyaan-pertanyaan, bagaimana fenomena sosial yang kerap terjadi, dan berulang kali akan muncul fenomena lainnya. Apakah sains dan agama bertentangan satu dengan yang lainnya, dan masih banyak lainnya. Di sini kita akan bahas melalui tipologi konseptual relasi sains dan agama. Pernyataan tersebut dapat kita telusuri berdasarkan tipologi konseptual relasi sains dan agama. Ian G. Barbour tahun 2000 dalam bukunya When Science Meet Religions, Enemies, Strangers, or Partners membagi menjadi 4 pendekatan dalam melihat relasi sains dan agama, yakni pendekatan konflik, pendekatan independensi, pendekatan dialog, dan pendekatan integrasi. Kita bahas satu persatu dari pendekatan independensi. Pendekatan ini muncul untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat agar dapat menghindar dari lingkaran konflik sains dan agama. Pertama, sains dan agama tidak dihubungkan satu dengan yang lainnya, justru memberikan ruang dan waktu bagi masing-masing entitas untuk mengembangkan dirinya. Tidak ada kata check dan balance antara sains dan agama. Fenomena cloning pada manusia jika tidak melibatkan dengan agama, maka sains akan terus-menerus mengembangkan penemuan tersebut agar objeknya dapat tercapai. Dengan kata lain, sains tanpa agama akan melahirkan dehumanisasi, yang mana dengan sendirinya konflik horizontal akan muncul dan korban kemanusiaan akan berjatuhan. Yang kedua, pendekatan dialog. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih maju dalam kerangka etis maupun epistemologis. Pendekatan ini menjelaskan mengenai fenomena sosial secara dewasa setelah melakukan pertemuan kritis antara sains dan agama. Pendekatan dialog antara sains dan agama tidak dimaksudkan untuk menemukan metode atau konsep atau bahkan perspektif baru dalam memandang relasi sains dan agama. Tipologi merupakan suatu tahapan yang dapat mendekati suatu relasi yang tepat antara sains dan agama. Pendekatan integrasi. Dalam hal perspektif Barbour, tipologi integrasi memadukan peleburan antara sains dan agama, sebab masing-masing entitas tersebut memiliki kesadaran atas kebenarannya sendiri. Dalam ini, peleburan dilakukan suatu tindakan dialogis atau berdialog dengan mengedepankan keterbukaan diri masing-masing, baik itu pihak agama dan pihak sains, untuk dapat melakukan evaluasi dan interaksi yang mendalam terkait sains dan agama. Dalam fenomena pendekatan integrasi dapat dilihat dari masing-masing perspektif, kemudian dengan sikap menerima kebenaran masing-masing perspektif mencoba untuk memadukan secara rasional. Pada dimensi berbeda, integrasi dapat dilakukan dengan melihat kekurangan diri masing-masing. Misalnya soal eksistensi manusia. Dalam teori evolusi terdapat kekurangan di dalam menjelaskan unsur pertama dan akhir membentuk manusia itu sendiri di bumi. Dengan menerima kekurangan masing-masing, pihak entitas dapat disimpulkan bahwa ada yang kurang dan kosong belum dijelaskan dalam kitab suci, namun dapat dijelaskan secara ilmiah, sains, inklusisme, agama, dan sains secara ideal. 4 pendekatan di atas dilakukan berdasarkan urutan idealistisnya. Konflik dengan sendirinya perlu dihindari, ketimbangan independensi perlu ditingkatkan ke dalam dialog. Pada tingkatan pertama, konflik baik sains maupun agama saling menutup diri, dan untuk melihat kemungkinan yang relevan terdapat di dunia sains maupun agama. Pada tingkatan kedua, independensi menganggap bahwa dirinya yang memegang otoritas kebenaran. Pada tingkatan ketiga, integrasi menggagalkan kebenaran masing-masing untuk menemukan titik temu. Inklusivisme dengan demikian secara utuh dalam melihat konteks agama dan sains mengandalkan aspek-aspek
yang seperti melihat aspek tersebut merupakan fondasi yang dapat menyelesaikan kompleks fenomena sosial antara sains dan agama. Ya, solusi untuk kasus masalah sains, agama, dan sains ini seperti yang dijelaskan dari pendekatan dialog kita antara identitas sains dan identitas agama harus saling berdialog dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, supaya mencari titik temunya, bukan berdialog untuk berargumen satu sama lainnya. Dan juga tidak bisa dibenarkan bahwa kejadian-kejadian seperti bencana alam, tsunami, gempa bumi, dan lainnya adalah akibat Tuhan menghukum umat manusia, tapi juga bisa dijelaskan dari sisi sains yang lain. Sekian rangkuman saya dari buku Filsafat Inklusivisme. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.